Jadi buat DJ yang suka datang telat ya. DJ baru datangnya telat atau ngemepet gitu loh. Itu basic market dan attitude, man. Orang-orang brand dari kota itu nyamperin gue, bang, maaf banget, gue tahu lo nggak pernah mau di request dan lagunya ini di luar dari lo. Ya, becak ini banyak juga ada yang becak kayak musiknya gini lah, mirip dangdut lah. Sempet rame gitu. Sempet rame di Instagram gitu. Ya. Padahal kalau menurut aku juga sempat mention di. Hai Unrockers, ketemu lagi bareng sama gue Dimas Akira di Paranoia. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial banget ya. Seorang DJ legend yang udah di mana-mana, di banyak festival ya kan, dan udah terkenal sebagai DJ senior di Bali dan juga seorang MD ternama ya kan. Langsung aja kita ngobrol bareng sama Bang Remy Irwan. Yo. Bang, siap. Ini gua juga nih sebenarnya nih, gile nih. Udah lama nih nggak di Paranoia. Terakhir kali Paranoia di ini ya, Jakarta ya berarti Bang ya? Kayaknya yang Paranoia masih Jakarta enggak, sih? Terakhir tuh masih di kantor yang di Hard Rock Hotel, gua nggak salah. Masih ada almarhum Riri itu. Iya, terakhir tuh. Ulang tahun yang gua main tuh sama. Oh iya benar. Yang gua main sama siapa ya? Gua lupa. Yang dari pagi sampai malam kan? Ya, gue kebagian main klasik disco waktu itu. Wah seru tuh, masih live tuh, live DJ ya? I think live DJ 2018. Iya 2018. Iya. Boleh tuh kita gasin lagi tuh. Good to be back guys. Bang, ini kan Bang Remy nih start karirnya sebenarnya di Jakarta ya, as a DJ. Iya. Gimana tuh ceritanya? Kok tiba-tiba, wah Bang Remy sekarang di Bali dan banyak yang kenal ini Bang Remy ini adalah DJ di klub yang dan cukup kalau main musik tuh idealis sebenarnya. Iya. Jadi gimana Bang ceritanya Bang? Kalau start awalnya emang dari SMA tuh akhir-akhir kelas 2 kelas 3 emang suka koleksi musik gitu ya. Terus gue ada main di rumah teman gue yang kebetulan kakaknya waktu itu salah satu DJ lama juga. Dan gue tertarik lah, gue main akhirnya gue keranjingan gitu. Jadi pas waktu itu mulai kuliah ya 8990 acara-acara pesta mau ulang tahun tuh udah gue mulai main tuh. Jadi istilahnya kita masih mobile disco lah tahun-tahun mobile itu. Disco. Jadi ya masih yang ya kita bawa alat-alat, setup segala macam, habis bubar party kita rapiin lagi. Jadi masih mobile disco lah tahun-tahun itu 8990 ya. Gitu. Musiknya apa sih pada saat itu? Ya waktu itu masih klasik klasik disco, udah mulai era ke electronic house ya, tapi masih tahun-tahun itu masih Black Legend bukan sih dulu? Belum, iya tapi belum. Black Legend itu 99 2000. Oh iya, 99 2000. Oh, nah gue pas kenal DJ tuh Black Legend tuh. Black Legend sama Mojo dulu tuh. Itu zaman-zamannya retro tuh. Retro ya bener. Retro itu lagu andalannya Romi itu. Selalu dimainin sama Romi. Wah ya gila. Tapi ngelihat dari zaman dulu nih Bang ya. Zaman dulu dengan musik klasik disco dan diskonya dengan zaman sekarang gitu. Menurut Bang Remy, seorang Bang Remy Irwan nih, gimana musik yang sekarang? Apakah menjadi lebih lebih ngaco? Apa oke, bagus nih gitu? What do you think about kalau sekarang ya, kalau dibilang genre musik tuh udah banyak banget ya. Banyak banget. Jadi maksudnya tetap masih basic house tapi subgenrenya tuh udah banyak banget gitu. Nah, sekarang ini kalau kita bicara di Bali ya, karena di Bali, dan gue sekarang lihat 5-10 tahun terakhir Bali itu lebih advance dari Jakarta ya. Tadi dulu ke Bali kayak Bali itu lebih maju lah soal musikalitasnya gitu. Mereka lebih marketnya lebih mature lah, yang deep house, afro tech segala macam yang notabene banyak banget diaplikasikan di klub-klub gitu. Nah sekarang kalau ada genre lain yang di luar dari itu kayak EDM ataupun apa saja, gua rasa ya masih wajar-wajar aja, dan kan itu masih masalah selera dan pasarnya juga masih ada ya udah go ahead gitu. Kayak ada beberapa klub yang masih mainin genre EDM segala macam ya, so masih ada peminatnya dan mereka juga dari revolusi musik movement ya, why not, ya udah kita support aja gitu. Betul. Dan kalau ngomongin soal genre Bang Remy Irwan nih, Bang Remy Irwan itu genrenya apa sih kalau nge-DJ? Gue selalu kalau ditanya seneng banget gue jawabnya. Gue dari house ke techno and anything in between.
And anything in between Iya, itu gimana? jadi kan sekarang kalau kita main kadang-kadang kan kayak di crowd tertentu gitu ya. Nggak mungkin lo datang di main set kedua gitu, lo langsung pasang techno segala macam. Ya kan lo mesti ngeliat dari DJ pembukanya nih. Misalnya lo yang main nih dari house groovy gitu ya. Paling nggak gue Ngikutin dulu. 15-20 menit berapa track untuk ngimbangin baru ke genre gue. Tapi kalau gue ngeliat dari 15-20 menit pertama orang udah cukup enjoy itu, gue nggak terlalu buru-buru mecahinnya gitu karena gue berapa kali gitu ya sharing juga gitu, karena kita terlalu ego. Kadang-kadang masalah set itu kan ego tuh. Oh kita pengen buru-buru, ya kita cobainnya satu lagu yang di luar dari flow-nya ya. Kalau crowd itu udah kelihatannya animonya turun, jangan lo paksain aja. Ya kan intinya kan kita memberikan kita baca crowd lah ya. Kan kita crowd pleaser. Maksudnya bukan berarti kita memainkan genre apapun ya, tapi itu sah-sah aja buat yang lain. Tapi maksudnya kalau kita main di house party ya kita udah tahu lah harus mainnya house atau ya tech house atau bisa ke techno pas peak hours ya. Makanya gue kayak sampai sekarang pun kalau setiap ada gig gue minimal sejam 90 menit tuh gue udah nyampe. Gue blending dulu sama crowdnya, gue lihat suasananya segala macam. Jadi emang lo mesti baca situasinya juga. Jadi jangan karena lo seorang misalnya Dimas Akira, lo slot jam 12, lo datang 12.15, nyampe langsung colok ESP. That's not how you do it, man. Ya benar. Waduh. Jadi ya lo mesti appreciate klubnya, benar juga, dan lo kelihatan gitu di floor. Kalau gue kan emang doyan joget ya, jadi gue gue eye contact dulu sama orang-orang, making new friends segala macam ya. Seperti hal-hal yang kayak gitulah. Jadi buat cheers dulu, boleh. Cheers. Jadi buat DJ yang suka datang telat ya. DJ baru datangnya telat atau ngemepet gitu loh. Itu basic market dan attitude, man. Attitude tuh masuknya. Attitude. Apalagi Bang Remy seorang MD loh, itu jadi penilaian loh. Jadi hati-hati loh kalau minta gigs nih ya. Lo kalau ngirim rundown tuh selalu lo lihat ya. Minimal 30 menit before set lo udah mesti standby. Nah, gunanya itu bukan takut apa ya? Bukan untuk tepat waktu atau gimana ya, Bang ya. Sebenarnya lo untuk baca dulu. Iya, lo ada hal untuk ya bener-bener komunikasi sama crowdnya, ya apalah gitu. Jadi lu bukan Tiesto ataupun apa gitu kan maksudnya. Iya benar. Lu masih harus lihat DJ sebelum lu main apa. Tapi masih banyak kayak gitu, udah biarin aja gitu. Tapi gue kalau ketemu gitu gue gatel banget. Iya. Tapi emang di masalah kayak attitude itu penting banget deh Bang. Karena banyak banget DJ yang muda-muda nih lupa yang namanya attitude. Apalagi sama DJ yang lebih tua gitu, senior tuh kadang-kadang main bra-bro aja gitu loh. Sebenarnya udah best friend aja. Ya sah-sah aja gitu ya. Karena pada waktu gue sebutin dikit ya pada era sebuah klub di Taman Ria, habis itu yang kita tutup. Nah, ada gap lumayan gede tuh sekitar 3-5 tahun gitu. Jadi estafet benang merahnya tuh agak berantakan gitu. Tahu-taunya udah mulai masuk ke era-era EDM pop house yang bicara festivalnya udah beda konsepnya gitu. Jadi yang kalau zaman kita dulu kan rave-nya benar-benar yang satu stage, main act sama opening closing udah that's it. Kalau sekarang kan udah karena kebutuhan pasar sama tren juga kepentingan branding dari produk ya kadang-kadang bisa sampai 3 stage kan. Which is ya itu relevan juga sama tren sekarang ya gitu. Betul. Ya gitulah ya sedikit. Gue juga banyak belajar nih dari Bang Remy nih. Gue juga masih belajar nih ketemu yang muda-muda, seneng banget. Wah, luar biasa deh Bang Remy. Karena Bang Remy ini one of the respected DJ di Indonesia juga. Dan banyak banget teman-teman aku ya Bang ya. Dia tuh look up to Bang Remy gitu loh. Karena Bang Remy ini adalah salah satu DJ yang konsisten di skenanya gitu loh. Apalagi kalau aku pernah lihat Bang Remy main kan ya Bang ya. Aku nggak tahu tuh feel-nya tuh dapat banget gitu loh, ke bawah banget. Yang waktu itu aku datang tuh. Iya. Jadi benar-benar bisa ngebawa suasana dan wah luar biasa. Kadang-kadang banyak kayak gitu ya, kayak gue boleh sedikit kasih masukan gitu. Lo dimain di peak hours terus ya. Terus lo expect orang untuk have fun sama flow lo, tapi lo yang manteng diem. Nah itu dia. Yang nggak main eye contact itu. Bener. Sekarang lo mesti ikut
groove-nya sama orang-orangnya, Iya. sama flow musik lo juga. Sekarang kalau lo mau sending message bahwa musik lo seru, fun dan happy, sementara lo nya yang Lo nya kayak kaku. gitu, kaku gitu yang Iya. yang rasa gue somebody gitu ya, man udah forget it lah. Iya benar-benar. Makanya Bang Remy tuh kayak datang tuh benar-benar eye contact, nyapa, nge-cheers gitu-gitu. Wah itu. And kalau nggak ada mereka kita siapa yang nontonin kita? Iya benar banget. Be nice aja deh. Be nice banget. Itu tips dari Bang Remy ya. Buat DJ mungkin yang baru mau mencoba di industri, ya kan. Nah, ini ngomong-ngomong soal industri nih ya, Bang Remy, ini kan banyak permintaan pasar yang sebut aja ada genre baru lah. Some call it Indonesian bounce, some call it becak, right? Atau semacam lah. Tadi Bang Remy juga sempat bilang ada lagi namanya ya, apa gitu? Jungle groove ya kalau sama. Jungle groove gitu kan ya. Dari media luar ya kalau. Iya benar. Dan ini menjamur di Indonesia ya, lumayan loh. Sampai kalau aku scroll TikTok itu semuanya, wah itu becak semua tuh. Sampai ada ya akun TikTok yang schedule DJ gitu. Schedule DJ yang main musik seperti itu gitu. Gitu loh. Jadi gimana menurut Bang Remy itu gimana tuh? Iya, gue sih ngelihatnya wajar-wajar aja kan, itu salah satu bentuk kreativitas ya. Ya maksudnya mereka kan juga mengusung misi mungkin di segmen umurnya mereka bahwa inilah eksistensinya mereka. Gue rasa wajar-wajar aja dulu waktu pas zaman kita flashback 3 dekade terakhir waktu mulai krisis moneter, kerusuhan tuh 98. Kan beberapa DJ teman di kota itu kan nggak mendapat spotlight, maaf ya, maksudnya fee dan segala macamnya sebaik DJ di selatan gitu. Caranya mereka survive, mereka bikin produksi musik sendiri, remix segala macamnya. Akhirnya pada waktu itu keluarlah dibilang fangkot gitu ya, dengan segala macam dari Joki Saputra dan lain. Dan men itu sah saja. Mereka usahakan itu adalah untuk survive, dan lo nggak boleh judgmental. Oh fangkot ya awalnya mungkin orang ya kalau lo nggak suka ya jangan datang udah deh. Kalau lo nggak demen ya jangan kasih komen gitu. Maksudnya jangan sampai apa ya diverse musik ini akhirnya lo ngerasa satu sama lainnya menjadi kompetisi gitu, merasa bahwa musik lo atau brand lo lebih apa ya, lebih keren atau lebih afdol dari yang lain, nggak bisa men gitu. Karena ya lo terima apa enggak, satu dan lainnya tuh saling berhubungan gitu. Ya walaupun sekarang kalau kita bandingin zaman-zaman kita waktu itu Rico masih running as a operator di salah satu klub di Bali kan, zaman-zaman kita tuh crowdnya masih club hopping gitu. Dalam semalam tuh minimal 3-4 klub dan kita end up-nya di mana gitu ya. Nah, yang ngebedain satu dekade sekarang ini, makanya benang merah ini kayak beberapa crowd ini mereka udah misalnya kalau boleh gue menyebutkan misalnya di HW Group gitu ya. Udah mereka di situ ya, dari datang sampai bubar udah di situ. Jadi emang mungkin tren sama perilaku clubbing scene-nya tuh udah berubah gitu. Jadi yang kalau dibilang sekarang tua-tua keladi ya kita ini lah masih muter-muter. Ya enggak bos? Iya, kita bukannya kita nggak tahu dia, tapi kita ini masih ada passion untuk connecting the dots gitu, bahwa it's not about music doang gitu, karena ada kepentingan si brand-brand tadi ya kan, ada pesan sponsor dan lain, dan itu semuanya mesti kita jaga gitu, dan kita yang dianggap punggawa ini jangan sampai apa ya, misinya elektronik dancing-nya tuh jadi surut gitu loh. Justru Jakarta udah surut ya? Jakarta udah mulai naik lagi nih. Dan kenapa gue bilang kita tuh masih beruntung dibanding negara Asia Tenggara ya, tetangga kita deh, contoh paling dekat Singapura sama Malaysia. Mereka cuma punya kota Singapura atau Malaysia atau Kuching. DJ di Indonesia lo bisa main dari Sabang sampai Merauke. Bisa cari duitnya di situ dan kita tuh masih lebih much better dari mereka, dan untuk dari sisi booking artis internasional, Indonesia adalah pasar terbesar dibanding negara lain di Asia. Seriously. Semua DJ udah main. Iya, dan itu gila-gilaan. Dan satu dekade terakhir banyak banget tuh booking agency yang udah pada pindah di Bali. Apalagi habis post Covid ya. You name it, man. Iya benar-benar. Jadi kita yang lokal ini juga mesti ikut bersaing secara kompetitif ya, positif ya, karena ini halaman kita jangan sampai
industri kita diambil alih sama mereka, which is now is already happening. It's already happening. Dan kita mesti unify nih yang lokal-lokalnya. Jadi jangan ada itu grup ini enggak. Sekarang saling respect lah ya. Ya si bule-bule ini udah mereka sekarang lo merem deh. Taruh telunjuk lo di map Brawa, klik klubnya, punya bule. Punya bule. Jadi sadly kita ngikutin rules-nya dari mereka nih sekarang. Iya. Benar, kapan kita bisa solid, bisa kuat? Ya, dari misi inilah kita mungkin ya dari paranoia kita aktif lagi, kita ajak teman-teman lokal untuk mengeluarkan ide sama ini segala macam, terus nanti pas kapan-kapan yang kita bikin off air gathering ya semua. Ayo. Lokal-lokalnya sama si brand-brand ini kita lo mesti bener. support nih. Jadi si industri night-nya dari paranoia lagi yang peloporin di lokalnya gitu. Maunya sih gitu, Bang. Kita tuh begitu. Jalan. Kita pengen ngerangkul semua gitu. Makanya juga kan gue juga mau bahas tentang becak ini karena sejujurnya becak ini banyak juga ada yang becak kayak musiknya gini lah, mirip dangdut lah. Sempet rame gitu. Sempet rame di Instagram gitu. Padahal kalau menurut aku juga sempat mention di Twitterku gitu, di threadsku gitu. Itu masalah kesukaan. Iya, sah-sah aja gitu. Gue juga yang pro dan kontra silahkan gitu. Cuman gue ngeliat dari sisi industrinya ya sekarang si pengusung becak itu akhirnya main di festival gede di festival Eropa, gede, di Amerika, iya. kan. Gimana tuh? Dapat panggung gede, bukan opening ya, tapi dia as a main act. Dan kita lo di luar hate and love ya lo mesti akuin bahwa itu adalah suatu mission accomplished gitu. Musik dia ya yang kebanyakan Bang disukain sama orang ini, Indonesia kan ya Bang? Ya, karena ya itu tadi ya anak-anak sekarang atau genre market sekarang tuh udah yang serba instan lah. Lo datang ke klub, buka botol rame tuh udah mau langsung jadi gitu. Iya benar. Ya udah biarin aja. Iya. Ya kan selama itu klubnya bisa making profit terus orang di situ bisa happy ya udah. Kalau lo nggak demen jangan datang, jangan lo komen, jangan lo lihat udah. Betul. Gimana kalau seandainya nih, karena kan banyak juga DJ di yang tadi kan Bang Remy sempat mention dari Sabang sampai Merauke lah gitu kan Indonesia gitu cari duit. Nah kalau cari duit kita DJ yang cari duit itu harus mengikuti permintaan klub-klub atau pasar-pasar yaitu becak itu gimana? Ya, karena seperti yang aku bilang sama Bang Remy sebelumnya kan kita sampai ke Jogja, Surabaya, mereka requestnya kayak gitu klub-klub. Sekarang kayak lo misalnya di booking nih ada orang kontak lo di lo tanggal ini free nggak buat main di mana? Misalnya dia sebutin satu klub yang lo udah tahu itu becak, ya kan? Kalau lo emang bisa mainnya dan lo nyaman ya lo ambil aja jobnya. Sekarang kalau misalnya gue Bang main di klub X nih, itunya mainnya pop EDM segala macam. Gue bilang aduh sorry ya, lo mungkin salah kontak orang karena gue nggak main di genre itu gitu. Jadi sebenarnya kalau keadaannya kan kalau misalnya gini nih, kita tahu wah ini tempatnya nggak mungkin becak gitu kan. Tiba-tiba pas kita main nggak kena, terus orang di sana bilang, Pak di sini becak. Nah itu, itu kan sekarang kan itu udah kayak tadi gue bilang dari awal kalau lo udah tahu itu tempatnya begitu, ya lo udah mesti berani jibaku lah maksudnya. Jibaku. Itu bukan lagu lo tapi untuk survive malam itu daripada lo suruh turun ya lo main becak ya it's your choice gitu kan. Iya, karena udah dibayar juga ya kan. Tapi ya kita kan part of jadi entertainer. Gue boleh cerita lagi kayak tadi ya. Gue pernah main acara satu brand rokok pas lagi tour di salah satu kota di Kalimantan di Samarinda. Ini nih si orang-orang brand dari kota itu nyamperin gue, Bang, maaf banget. Gue tahu lo nggak pernah mau di request dan lagunya ini di luar dari lo. Gue tanya lagunya apa, dia sebut lah, ada sering lah yang track dulu dimainin teman DJ kita gitu. Oke, yang minta siapa? Dia bos media kita yang partner kita di kota ini. Oke, gue mainin tapi nggak full ya. Pada waktu itu kan gue pakai musik, pakai traktor kan zaman-zaman itu. Jadi udah aja gue loopin dari beatnya, mereka masuk ke depan, gue loopin 1,5 menit, abis itu gue masukin lagu kan, mereka udah happy. Jadi ada kalanya lo bisa untuk menjembatani atau lo bilang seno kalau emang nggak mungkin gitu. Tapi karena dia adalah brand yang undang gue coba untuk sedikit
apa ya? Tenggang rasa lah, gue diundang dia men segala macam. Gue tahu ini susah, cuman men lo kan sekarang kayak laptop traktor atau si DJ sekarang udah tinggal looping, udah tinggal beres men, udah. Iya. Tinggal lo mau mainin apa enggak udah. Ada satu momen yang dimana lo menunjukkan idealisme lo, tapi jangan lupa juga satu sisi lo adalah entertainer, dimana lo punya tanggung jawab juga untuk apa ya, bikin orang-orang happy gitu tanpa menghilangkan identitas lo juga gitu. Jadi ya gimana lo adapt aja dah. Betul. Adaptasi ya. Adaptasi aja. Kalau emang pada waktu itu bilang nggak mungkin, say no aja, bilang sorry. Kalau emang ada request itu boleh deh, nanti DJ setelah gue langsung yang mainin. Ya udah tinggal gitu aja. Jadi jangan ya lo pinter-pinter lah sekarang, tanpa mereka juga kita nggak somebody juga sih. Ya. Kalau dari aku ya Bang ya, kadang di sebuah klub gitu untuk kita in order to hype the crowd gitu kan, untuk bisa survive malam itu, mau nggak mau kita mainin musik yang mereka suka. Selipin aja satu dua gitu, aman, udah masukin lagi sama. Gue masih juga kadang-kadang lagunya dia tuh. Ini ya udah. Tapi kalau emang masuk, oke, gue mainin. Kalau enggak ya kayak tadi aja bilang, aduh nggak masuk nih flow-nya. Udah beres men. Jadi banyak yang nonton ya. Nonton nih malam. Ini Bang Remy, berarti Bang Remy nggak apa-apa ya, nggak masalah dengan musik-musik yang sekarang lagi. Ya, itu balik lagi lah kita sekarang kayak lo nggak suka vodka ya jangan minum vodka, lo nggak suka wine jangan minum wine, udah sesimpel itu aja. Maksudnya boleh lah ngeledek-ledek tapi jangan sampai menghujat gitu ya. Iya benar. Yeah. Ledek-ledekan lucu ya kan. Ya stop hating lah ya. Gitu. Jadi kita sebagai yang tadi Bang Remy juga bilang, kita harus solid, kita harus justru masa kalah sama. Ini misi kita bersama untuk dancing kita sama-sama gitu. Dancing jadi jangan kita rusakin lah. Benar-benar. Orang ada yang sampai ke itu kok. Ya? Wisnu Santikaya sampai Tomorrowland. Iya. Berhasil kok dia. Ya, kita harus support gitu. Itu masuk ya di luar dari segala musik dan lain, itu trigger buat yang lain. Wah, dia aja bisa, masa kita enggak sih? Iya benar. Tinggal lo mau ngerjain apa enggak, udah simple as that. Benar. Nah, Bang Remy, if there's bukan musisi sih, DJ internasional yang Bang Remy pengen ajak kolaborasi di Indonesia gitu, Bang Remy ada satu sampai sekarang ikon techno yang gue belum pernah kesampaian ngeliat atau datang ini ya, Jeff Mills. Oh iya, dia legendary techno juga deh. Main di Indonesia ya. Dan itu udah paling dari semua ikon Detroit segala macam techno dari Eropa Amerika, cuman dia yang belum datang. Nah itu dia tuh. Iya, Jeff. Kalau belum pernah someday datang. Someday soon ya kita. Ya. Mudah-mudahan bisa melihat. Yeah. Boleh deh di search di YouTube Jeff Mills. Dulu kita panggilnya The Technician ya. Era techno awal 90-an. Dia selalu main deck 3 atau pakai 901 live gitu. Keren banget, lo mesti cari deh. Lo lihat sendiri kepiawaiannya. Bener kan nyebutnya. Siap. Techno juga banyak sekarang ya, ada tech house. Banyak banget, makanya sekarang musik itu diverse banget, tinggal ya makanya kayak tadi Bang lo mainnya apa ya. Jadi kalau misalnya kan gue kalau sekali main tuh minimum main tuh mesti 2 jam karena lo bisa flow-nya enak gitu. Jadi kadang awal-awal lo main house, di tengahnya main tech house, di peak-nya lo bisa campur techno atau yang emang disesuaikan sama crowd-nya aja hari itu sama pestanya. Dan sekarang lagi in drum and bass. Dulu underground loh. Karena si Skrillex sama Fred Again. Iya. Terus Fred Again. Drum and bass masih rame di Retro Ruby juga ada kan? Retro Ruby kayaknya udah jarang ya. Udah jarang ya? Aku pernah lihat dia. Ya, berapa kali itu si teman kita juga tuh anak Riri Dread tuh suka Riri Dread lumayan udah mulai naik lagi nih drum and bass dari skena underground juga. Dulu juga sebenarnya techno juga underground kan masuknya. Iya. Sekarang udah banyak orang tahu.
Sebenarnya emang genrenya pada waktu itu dibilang underground karena movementnya ya, bukan musiknya. Tapi sekarang kan lagu-lagu kayak gitu udah di festival gede sama di big room juga udah bisa masuk. Tinggal lu bisa masaknya apa enggak udah gitu ya. Iya benar. Sampai kemarin di DWP juga tech house ya. Iya. Udah sampai ke DWP gitu tech house tuh. DWP lah, okay. Luar biasa tuh. Nah, Bang Remy mungkin ada tips untuk generasi muda nggak? Karena memang banyak banget kan DJ yang muda-muda nih, yang pengen mulai nge-DJ gitu. Ada nggak tips dari Bang Remy untuk lo sebaiknya sebagai DJ harus seperti apa gitu? Kalau dia tadi ya gue bilang basic tuh adalah attitude. Kedua, lo respect others. Yang ketiga ya explore terus deh dan saling support satu sama lainnya. Betul. Saling support, saling respect ya. Iya. Itu paling penting. Attitude nomor 1. Attitude pokoknya nomor 1. Nomor 1, men. Waduh, itu dia tuh. Paling penting karena yang dinilai bukan skill sebenarnya. Lu punya skill. Skill bisa di atas, tapi attitude tuh udah bawaan dari personal orangnya ya. Jadi kalaupun lo punya skill oke, tapi attitude nggak enak ya udah deh. Iya benar-benar. Gitu. Itu tipsnya, attitude nomor 1 dijaga banget. Apalagi kalau misal lo mau start career as a resident DJ, you don't have attitude. Wah itu, karena kan lo dipaksa harus gimana ya? Lo harus kerja bareng-bareng nih. As a team. Tim lo, as a team gitu. Tapi lo punya attitude sendiri, lo nggak mau jadi tim lo. Ya udah, dengan cara lo sendiri itu susah banget. Susah banget buat lo survive gitu. Siap. Luar biasa deh. Bang Remy mungkin ada sedikit shout out gitu. Wah, stay on track Paranoia. I love you guys. Mudah-mudahan nanti Bang Remy kita bisa wujudin ya yang namanya live lagi. I dong. Off air party lagi bareng-bareng ya sama Bang Remy nih di sini. Terima kasih juga buat yang udah nonton Paranoia nih. Sekarang kita lagi mau coba live ya, bukan live ya? Di YouTube nih. Jadi mudah-mudahan bisa jadi series event nanti di kedepannya. Jadi terus support terus Paranoia. Dan sampai ketemu di obrolan Paranoia lainnya, Hard Rockers. See you again and thank you Bang Remy. Thank you, bye. Thank you, Thank you so much. Thank you guys. Thank you Paranoia. Thank you. Hard Rock.